Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zulfiara Fania dari kelas 13 F2. Saya akan mempresentasikan mengenai manajemen koperasi. Yang pertama, saya akan membacakan mengenai definisi dari koperasi. Koperasi adalah suatu badan usaha beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan berlandaskan asas kekeluargaan di Indonesia. Peranan koperasi sangat penting sebagai penggerak ekonomi dan menciptakan pasar baru serta pembuka usaha kecil dan menengah masyarakat. Koperasi Sejahtera Bersama merupakan sebuah koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Koperasi Sejahtera Bersama memiliki 98 kantor pelayanan di berbagai kota yang ada di Pulau Jawa. Kantor pusat Koperasi Sejahtera Bersama berada di Bogor, Jawa Barat. Keanggotaan dari koperasi ini sudah memiliki lebih dari 90.000 anggota yang bergabung. Untuk mendapatkan produk simpanan dan pinjaman dari Koperasi Sejahtera Bersama, dengan menjadi anggota koperasi terlebih dahulu, baru bisa mendapatkan produk simpanan dan pinjaman. Koperasi Sejahtera Bersama didirikan pada tanggal 5 Januari 2004, yang pada awalnya bergerak dalam berbagai macam usaha atau koperasi serba usaha. Lalu ada produk Koperasi Sejahtera Bersama. Dalam bidang usaha, yang pertama, simpanan berjangka sejahtera bersama. Yang kedua, tabungan pendidikan sejahtera. Yang ketiga, tabungan rencana sejahtera. Lalu selanjutnya, tabungan harian, pinjaman rekening, dan pinjaman komersial. Selanjutnya, visi dan misi. Visi misi dari Koperasi Sejahtera Bersama yaitu visi berperan aktif menciptakan masyarakat sejahtera. Misinya yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Lalu, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, menjadi salah satu koperasi terbaik dan terbesar di Indonesia. Permasalahan dan kebutuhan koperasi. Saat ini koperasi sendiri memiliki permasalahan yang dihadapi yang berasal dari internal maupun eksternal. Permasalahan internal biasanya terjadi pada keanggotaan atau pengurusnya sendiri. Kemudian untuk permasalahan eksternal berasal dari pesaing koperasi serta opini masyarakat mengenai koperasi. Berikut permasalahan yang ada dalam koperasi antara lain. Yang pertama, koperasi pada era ini sulit berkembang, keterbatasan mengenai modal. Yang ketiga, koperasi saat ini kurang diminati. Lalu, ketidakmampuan sumber daya manusianya. Selanjutnya, yaitu tantangan koperasi sejahtera bersama pada masa pandemi COVID. Koperasi menjadi salah satu yang terdampak pandemi COVID-19. Kebanyakan koperasi yang terkena dampak bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yaitu makanan dan minuman. Saat ini banyak koperasi yang melaporkan kesulitan operasional. Penyebabnya yaitu yang pertama, para anggotanya tidak sanggup membayar cicilan dikarenakan terdampak oleh pandemi COVID. Yang kedua, banyak juga yang sekarang menarik simpanan di koperasi simpan pinjam. Rekomendasi inovasi bisnis, organisasi, dan sumber daya manusia koperasi. Yang pertama, inovasi dalam mengembangkan koperasi yang lebih maju, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Yang kedua, mengadakan perubahan sistem yang ada dengan cara beradaptasi menggunakan kemajuan teknologi. Koperasi harus mampu memperbaiki dan mengganti sistem yang lebih baik. Selanjutnya, dilakukan pembinaan untuk setiap pengurus maupun anggota koperasi. Lalu, membuat kebijakan dan tata tertib yang wajib diikuti oleh setiap anggota. Melatih sumber daya manusia dengan meningkatkan kinerjanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.